Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan semoga selalu bersemangat meskipun sekarang masih belajar di rumah ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan di mana tidak menggunakan biji. Jadi selain menggunakan biji ada yang tidak menggunakan biji. Yang menggunakan biji namanya generatif atau penyerbukan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya anak-anak. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua macam. Yang pertama, secara alami. Vegetatif alami ini terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan, melibatkan bantuan dari manusia. Kita masuk ke vegetatif alami ya. Yuk kita lanjut dulu. Nah, vegetatif alami. Ada beberapa nanti ya anak-anakku. Nah, yang pertama ada umbi lapis. Memiliki susunan yang berlapis-lapis di mana lapisan tersebut adalah tunas. Jika tunas membesar akan membentuk siung yang bisa tumbuh sebagai tumbuhan baru. Contohnya seperti pada gambar ini. Lalu contoh yang lain ada bawang putih, bawang bombay, dan semua jenis bawang-bawangan serta ada bunga lili. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang berasal dari batang tanaman yang membesar dan mengandung banyak pati atau zat makanan ya anak-anakku, dan terdapat mata tunas. Mata tunas bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya ada talas seperti pada gambar ini. Ada kentang, ada ketela rambat. Kita lanjut. Yang ketiga ada umbi akar. Terbentuk dari modifikasi akar. Akarnya menggembung atau membesar. Dan di dalam akar tersebut terdapat zat pati atau sebagai cadangan makanan bagi tanaman tersebut. Sedangkan untuk manusia digunakan sebagai sumber makanan. Yang selanjutnya, akar tidak memiliki mata tunas, tidak beruas, tidak memiliki kuncup daun. Contohnya ada wortel, dahlia, lobak, singkong, dan bengkoang. Ini contohnya ada wortel. Jika anak-anakku bingung antara umbi akar dan umbi batang, cukup dibedakan. Jika umbi batang, maka terdapat tunas sehingga bisa menjadi tanaman baru. Sedangkan pada umbi akar tidak terdapat tunas ya anak-anakku. Lanjut keempat, ada geragih atau stolon. Batang yang menjalar dan pada ruasnya bisa tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan bisa menjadi tanaman baru. Contohnya ada rumput teki, pagagan, stroberi, dan argai. Contoh yang Bu Guru sajikan namanya tanaman pagagan. Tanaman induknya ketika sudah besar, dia akan mempunyai sulur yang memanjang. Lalu di setiap sulurnya ini akan ada ruas-ruas dan akan tumbuh tanaman baru di sulur tersebut. Kita lanjut ya. Yang kelima ada akar tinggal. Adalah batang yang tertanam di dalam tanah, memiliki ruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas di setiap ruas batang bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan temulawak ya anak-anak. Kita lanjut. Yang keenam ada tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan membentuk tanaman baru
dan membentuk rumpun atau berkelompok. Contohnya seperti pisang, bambu, dan juga tebu. Jadi kalau anak-anakku pernah melihat tanaman bambu, itu kan akan sangat banyak sekali. Nanti di antara tanaman yang sudah besar, biasanya di sampingnya akan ada tanaman kecil yang menjulang ke atas. Itulah yang namanya tunas. Kita lanjut ya. Tunas adventif. Tunas ini tumbuhnya itu tidak di batang atau di ketiak daun, tapi tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang tidak biasa, seperti pada daun. Contohnya cocor bebek. Kalian pernah kan? Jadi hanya lewat daunnya yang jatuh ke tanah, akan tumbuh banyak sekali tunas, dan setiap tunas itu pun bisa menjadi tanaman baru. Kita lanjut. Selanjutnya adalah vegetatif buatan. Jadi namanya vegetatif buatan ini ada peran manusia di sini. Jadi kalau dilakukan sendiri oleh tanaman tidak bisa karena memerlukan bantuan dari manusia. Yang pertama ada mencangkok, yaitu membuat cabang batang tumbuhan menjadi berakar. Mencangkok ini ya anak-anak hanya bisa dilakukan pada tanaman yang berkambium atau memiliki cabang batang. Contohnya seperti mangga, jambu air, rambutan, apalagi pasti anak-anak bisa menyebutnya ya, alpukat, terus ada lagi kelengkeng, dan masih banyak lagi. Cara mencangkok, di sini Bu Guru rangkum menjadi 3 cara. Yang pertama, sebagian kulit cabang dibuang. Nah, contohnya seperti pada gambar, tidak perlu sampai panjang sekali ya, kurang lebih 10-15 cm. Atau bisa disesuaikan dengan keinginan, tapi saran Bu Guru tidak perlu terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Yang kedua, cabang dibalut tanah. Tanahnya ini diusahakan tanah yang gembur ya anak-anak, jangan tanah yang tandus. Lalu tanah dibungkus plastik atau bisa juga serabut kelapa lalu ditali. Ini contohnya ya. Selanjutnya, tiap pagi dan sore disiram ya anak-anak. Jika sudah tumbuh akar lalu dipotong. Dipotongnya pun jangan pada bagian yang kulitnya terkelupas tadi itu, tapi diberi jarak minimal 5 cm dari tepi batang yang kulitnya kita kelupas tadi. Setelah tanaman baru tadi, setelah akarnya sudah tumbuh tadi dan tanaman baru sudah terbentuk, lebih baik jangan langsung ditanam di tanah bebas, tapi dimasukkan ke dalam pot dulu, agar penyesuaian dulu dan akarnya semakin kuat dulu. Untuk mencangkok ini ada keuntungannya, yaitu memiliki sifat yang sama seperti induknya. Misal buahnya manis, itu pun nanti hasilnya buahnya akan manis dan juga akan cepat berbuah. Kerugiannya, karena ini merupakan tanaman yang dicangkok, maka jenis akarnya akan serabut sehingga kurang kuat dan akan mudah roboh. Lanjut. Ada stek, berkembangbiakan dengan bantuan manusia dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuh akar. Stek ini akan ada 3 ya, yaitu stek batang. Contohnya pada ketela pohon, tebu, dan sirih. Jadi yang diambil adalah bagian batang utama tanamannya, bukan cabangnya ya. Lanjut, stek tangkai. Contoh pada bunga sepatu, ada juga pada bunga mawar. Kalau pada stek tangkai yang diambil adalah tangkainya. Sebenarnya tangkai juga bagian dari batang, tapi tangkai ini lebih kecil dari batang. Lanjut, stek pucuk. Contohnya ada teh dan juga pada jambu monyet. Pada stek pucuk ini menggunakan bagian pucuk tanaman. Lalu langsung bisa langsung dimasukkan ke dalam tanah
Tapi kalau bisa tanahnya harus yang gembur, jangan yang tandus. Kita lanjut. Yang ketiga ada okulasi. Okulasi adalah menempel tunas dari tumbuhan ke tumbuhan lain, tapi masih dalam satu jenis tanaman. Contohnya seperti jenis mangga harum manis yang ditempel ke jenis mangga mana lagi. Jadi tidak mangga ke rambutan atau mangga ke jambu, itu nanti tidak bisa ya anak-anak. Contoh penerapannya ada seperti pada gambar, ada A, B, C, dan D. Lanjut. Keempat, sambung pucuk. Dapat dilakukan dengan menyatukan pucuk dengan batang bawah tumbuhan. Ini pun masih satu jenis tanaman ya anak-anak. Contohnya seperti durian, jambu, bunga sepatu, dan kopi. Biasanya untuk sambung pucuk ini diambil dari bagian bawah itu adalah jenis yang kokoh, sedangkan bagian atasnya adalah jenis yang memiliki buah yang lebat, lezat, dan juga manis. Lanjut, yang keempat adalah merunduk. Merundukkan batang tumbuhan hingga ke tanah. Nih ya, contohnya ada melati, apel, anggur. Jadi memang jenis tanaman yang mempunyai batang yang bisa ditekuk atau lebih lentur ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada kultur jaringan. Untuk kultur jaringan ini memang lebih rumit karena memerlukan banyak sekali komponen ya anak-anak. Dilakukan dengan cara mengambil jaringan pada tumbuhan dan dibiarkan dalam media khusus yaitu jaringan tunas dan daun. Kita lihat penjelasan dari video berikut ini ya anak-anakku. Yuk belajar kultur jaringan dalam bioteknologi. Kultur jaringan dapat dimaknai sebagai pembudidayaan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang utuh dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kultur jaringan juga sering disebut dengan isu kultur. Tujuan dari kultur jaringan yang pertama yaitu memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik. Yang kedua, membuat tanaman baru yang bebas dari penyakit. Dan yang ketiga, memperbanyak tanaman untuk keperluan ekonomi. Nah, teknik dalam kultur jaringan itu ada 7. Pertama, kultur mestem. Yang kedua, kultur kalus. Yang ketiga, kultur suspensi sel. Yang keempat, kultur protoplas. Yang kelima dari teknik kultur jaringan yaitu kultur alter dan polen. Yang keenam kultur endosperm dan ketujuh kultur embrio. Media yang biasa digunakan dalam kultur jaringan itu ada 2, media padat dan media cair. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari Bu Guru tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya anak-anak.